Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan belajar untuk melihat salah satu persamaan antara Daud dengan kita, saudara. Saya bacakan di 1 Samuel 17 ayat yang 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Daud sebagai remaja yang bertubuh tidak besar, saudara, bisa dibilang imut-imut dengan pipi yang kemerahan, sanggup melawan singa dan beruang serta membunuhnya, saudara. Ya, jadi anak yang kecil ini tidak berbadan besar, tidak terlalu kuat, saya yakin, saudara. Pipinya masih kemerah-merahan, dia sanggup melawan singa, menghadapi singa dan beruang dan mengalahkannya, saudara. Saya yang tinggi badannya ini 184 dengan berat 100 kilo pun, saudara, kalau ketemu singa itu saya pasti kabur, saudara. Saya tidak bisa menghadapi singa. Lalu apa yang membuat Daud berani melawan singa, saudara? Kekuatan apakah yang membuat Daud menang melawan singa? Jawabannya adalah iman. Saya bacakan di Ibrani 11 ayat yang ke-32. "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi." Ibrani 11 ayat yang 33. "Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa." Ibrani 11 ayat 34. "Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing." Tapi tahukah saudara bahwa kita juga melawan singa-singa yang jauh lebih berbahaya ketimbang singa yang dihadapi Daud? Jadi kalau Daud melawan singa, tahukah saudara kita juga melawan singa? Saya bacakan di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Jadi singa yang kita hadapi adalah singa-singa yang mengintai kita setiap waktu, saudara, tapi kita tidak melihatnya. Jauh lebih berbahaya ketimbang singa yang terlihat. Ya, Daud ketika menghadapi singa yang terlihat, dia dapat mengejar singa itu atau dapat memegang janggut dan menghajarnya, ya. Jadi singa yang terlihat itu dapat dipegang janggutnya dan dihajar oleh Daud. Daud dapat melihat dari sisi mana singa tersebut menyerang. Mungkin Daud dapat memperhitungkan dengan melihat mana singa yang akan terlebih dahulu dihabisi. Apa jadinya jika singa-singa tersebut tidak terlihat? Singa yang tidak terlihat itulah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi saudara harus sadar bahwa banyak singa-singa yang mengintai kita, tetapi kita tidak melihatnya. Singa-singa yang akan menerkam kita, yang akan menghabisi kita, tetapi kita tidak melihatnya. Itu adalah iblis, saudara. Ketika singa mengintai, berarti singa sedang mencari titik lemah kita, mencari hal-hal yang dapat diserangnya, mencari titik lemah untuk mematikan kita, saudara. Iblis, yaitu pencuri, datang dengan tujuan akhir, yaitu membinasakan. Saya bacakan di Yohanes 10 ayat yang ke-10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jikalau iblis tidak dapat membinasakanmu, saudara, ya, jika iblis tidak dapat membinasakanmu di neraka karena ternyata saudara adalah umat pilihan Tuhan, paling tidak banyak hal yang bisa dicuri darimu, saudara. Damai sejahterakah itu? Sukacitakah itu?
Api roh yang menyala-nyalakah itu? Ketekunan berdoakah itu? Ketekunan saat teduhkah itu? Kesukaan merenungkan firmankah itu? Hubungan yang baik dengan anak, istri, dan masih banyak lagi yang iblis bisa curi dari hidupmu, saudara. Iblis ingin hidupmu jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, iblis ingin hidupmu jauh dari Tuhan, saudara. Ya gak apa-apalah saudara rajin ke gereja, yang penting saudara tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu goalnya iblis, itu salah satu yang iblis mau curi dari saudara. Gak apa-apalah saudara baca Alkitab, yang penting firman itu jatuh di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu-batu, atau di dalam semak duri. Gak apa-apalah saudara melayani di gereja, asal saja saudara melayani seperti para ahli Taurat yang hanya mencari muka dan sombong rohani, dan supaya dilihat orang, ya. Jadi saudara harus benar-benar hati-hati, saudara. Jadi apa yang kita perlukan agar kita juga bisa seperti Daud menang melawan singa? Jawabannya adalah iman. Sama seperti Daud, karena iman bisa mengalahkan singa, maka kita juga memerlukan iman. Bagaimana cara kita mendapatkan atau memiliki iman tersebut, saudara? Ya jelas dengan mengenal firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hati yang baik dan merenungkannya, serta berakar dan bertumbuh di dalam pengenalan firman, serta menjadi pelaku firman, saudara. Bukan hanya baca saja, saudara. Ya, saya bacakan di Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya bacakan lagi di Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saya bacakan lagi untuk saudara Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya bacakan lagi untuk saudara Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya bacakan lagi untuk saudara Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi ingatlah saudara, firman yang bertumbuh menjadi iman adalah perisaimu dalam menghadapi iblis. Saya ulangi lagi statementnya. Firman yang bertumbuh menjadi iman adalah perisaimu dalam menghadapi iblis. Saya tutup dengan satu ayat, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan memberkati.